kita istiqomah iman dan Islam. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan, disuruh kuah baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bit tayyib, wa'ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada dua orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Wah, kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil satu sirih itu, saya masukkan, pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sedikit. Wow, tak tahu. Kok tahu tentu sedikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunyah kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu. Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Nah, kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak, bisa sarapan. Lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad.
Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita, sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita dua. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan di usia 40 tahun? Oke, entar terus. Antaranya Nabi Musa alaihissalam tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW baru mendapat wahyu setelah bertahanus 3 kali, bersunyi-sunyi di Jabal Nur di Gua Hira. Umur 38 tak ada terjadi apa-apa, umur 39 pun tak terjadi apa-apa, umur 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya dulu gelar profesor diberikan setelah orang berusia 40, karena orang boleh jadi umur 30 cerdas tapi emosinya belum stabil. Oleh sebab itu 40 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Di antara kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Sebelum 40 itu kita syukur, tapi setelah 40 lebih bersyukur lagi. Makanya kalau ada orang sudah 40 belum juga dapat jalan pulang, dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Jadi malam ini yang sudah 40 mulailah berpikir lebih serius lagi, apalagi Covid nih sebelum 40 pun banyak juga gul. Nah, oleh sebab itu apalagi 40, umur 40 usia manusia kesehatannya. Sebetulnya ketika kita lahir itu sel-sel kita udah mulai mati. Itu yang cerita ke saya dokter. Jadi ketika kita lahir, satu hari itu misalnya mati 10 sel misal, tapi yang menggantikannya 70. Ketika berumur kita makin lanjut, mati misalnya 20 sel, yang menggantikannya 50, masih berimbang antara yang mati dengan yang menggantikan. Tapi setelah berumur 40, itu lebih banyak yang mati daripada yang menggantikan. Jadi kalau yang mati umur saya 43 sekarang, hari ini misalnya mati 40 sel, penggantinya cuma 20, sampai pada puncaknya lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh, akhirnya kita mati total. Nah, jadi umur 40 ini dia mulai menurun sampai akhirnya, kalau kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang melampaui itu. Kalau saya pribadi tidak berpikir umur saya 63, saya selalu berpikir mengingat teman sahabat kawan saya yang seumur saya meninggal. Teman akrab satu kelas, duduk satu bangku, sama-sama jalan, meninggal dia. Jadi saya anggap saya sebetulnya juga meninggal sama macam dia. Jadi kenapa disisakan Allah umur saya? Supaya saya beramal soleh. Saya anggap ini bonus. Hari ini saya masih hidup, berarti masih bonus. Saya bisa beribadah, bisa bersilaturahim ke Batam, bisa berdakwah. Besok pagi masih hidup, berarti masih bisa bagi-bagi beras ke pulau-pulau, menemani sahabat-sahabat program pasukan amal soleh. Bahwa kemudian kita mati, berarti memang sudah berakhir. Jadi umur 40 perenungan mendalam, memikirkan. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, apa yang kita akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah apakah sudah bangun masjid, apakah sudah berwakaf, apakah sudah berinfak, apa kira-kira yang menerangkan kubur kita, melapangkan alam barzah kita, anak-anak kita menjadi penghafal Quran, banyak-banyak bangun malam, bertahajud, berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, ini usia 40 adalah usia titik balik yang selama ini sibuk, kantor, kerja, bisnis, ini mulai berpikir, bukan mengurangi aktivitas tetap, tapi kita mulai berpikir akhirat oriented. Pandangan kita adalah pandangan akhirat. Itu tentang 40. Bagaimana caranya membangunkan suami untuk sholat subuh?
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin yang membangunkan ibu, yang menyuruh ibu baca Quran, yang mengingatkan ibu pakai jilbab, tudung labuh, baju panjang, yang mengingatkan ibu mesti ikut pengajian, mestinya bapak itu. Tapi karena takdir bapak itu Fir'aun, maka dalam hadis ada itu disebutkan imra'atun aiqazat zaujaha, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk solat subuh, maka dia juga mendapatkan pahala seperti suami yang membangunkan istrinya solat subuh. Nah, jadi mungkin ibu bangunkan sama macam bangunkan sahur, bangun tak jauh bangun, siramkan air agak segayung. Mengamuk dia, marah dia, lebih baik aku ingatkan abang dari abang masuk neraka jahanam, bilang sama dia. Kalau dia marah juga, tontonkan video nih, bilang Ustaz Somad yang nyuruh, biar dia marah sama saya. Paling-paling dibulinya saya di internet. Tak ada cara lain. Apakah berwakaf perlu dengan ikrar wakaf? Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, apakah tanah, apakah ruko, apakah kebun, yang keempat adalah ikrar. Aku wakafkan tanahku 2 hektar untuk bangun pesantren tunai. Kata yang menerima, aku terima. Yang berwakaf, yang menerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan, dan ada ikrar ijab, mengeluarkan kertas, ada formulirnya itu di kantor KUA, nama sampulnya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, dibawa akta ikrar wakaf yang selembar tadi ke BPN, alih namakan, bukan nama bapak, bukan nama keluarga yang mengasihi tadi, tapi sudah nama yayasan. Kalau yayasan ini pilot bangkrut, dia diambil oleh negara, bukan. Karena harta warisan la yurasu, tak bisa diwariskan, harta wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, dan tak bisa dijual belikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah? Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah, 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial, berapa miliar itu? Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talhah, Abu Dihdah. Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Itu makna kiasan supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh. Pertanyaan kelima, bagaimana cara suami berhenti main game online?
Jadi game online ini ada memunculkan satu hormon di kepala. Website porno, game online, sama narkoba itu sama memunculkan satu hormon di otak, ketergantungan. Makanya orang ketergantungan tiga: ketergantungan narkoba, ketergantungan website, ketergantungan game online. Terus dia. Saya sangka ini anak-anak muda, rupanya bapak-bapak suami pun kena juga. Jadi kalau dia punya atasan, laporkan ke atasannya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota ada, laporkan. Kalau dia PNS di Pemko. Kalau dia anggota masyarakat, ada nenek mama, ada tokoh adat, sampaikan supaya dinasehati dia. Karena manusia ini pasti ada orang yang didengarnya cakapnya, entah pakciknya, entah kakeknya, entah opungnya, entah makciknya, supaya masuk cerat cakap ke dia. Lalu kemudian pertama atasannya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga doa. Doa silahul mukmin, berdoa ibu bangun malam, solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini, hajatnya supaya laki ini berhenti main game online. Yang keempat ruqyah, di ruqyah dia, mana tahu masuk jin game online ke otaknya. Enggak. Di ruqyah. Karena di Pekanbaru dulu ada yang mengasih tahu saya ini Ustaz Saifullah, ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau. Jadi setelah di ruqyah orang ini kena LGBT, di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu jin LGBT. Jadi jin ini banyak juga cabang-cabangnya. Mungkin ada jin game online masuk. Ini di ruqyah. Itu sajalah 4 cara tuh. Coba dulu 4 cara. Tak juga selesai 4 cara, jembatan Barelang ada. Tepi laut ini Batam nih. Pertanyaan ke-6, sunnah apa atau amalan apa yang paling baik dilakukan di masa pandemi ini Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kamu. Tak akan turun azab kalau ada Muhammad di tengah kita. Ada Muhammad di tengah kita? Tak ada. Tapi menghadirkan Nabi Muhammad SAW, menghubungkan kontak kita dengan Nabi Muhammad ada. Apa itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Muhammad. Jadi yang afdal ketika ada wabah adalah dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama kamu masih mau beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Seelok-eloknya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengamalkan istighfar sehari 100 kali atau 1000 kali, bagus. Selawat 100 kali atau 1000 kali, bagus. Itu dalilnya terkait dengan azab seperti yang saya bacakan tadi. Pertanyaan ke-7, kenapa manusia akhir-akhir ini sangat beringas seperti kisah yang terjadi sama Syekh Ali Jabir? Cerita orang gila ini kan dari dulu. Jadi cerita orang gila ini dari dulu. Cuman gila baru fokus mencari ustadz aja itu baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh gilanya gila tak fokus gitu, membunuh orang semua dibunuh. Sekarang ini lebih apa dia? Lebih konsentrasi nampaknya. Yang dibunuhnya itu imam masjid, ustadz, imam masjid Al-Falah Pekanbaru ditikam sedang baca doa, itu gila juga. Kemudian yang terakhir di Palembang yang baca sholat subuh itu gila juga. Tapi anehnya kalau dia menikam pejabat radikal, itu. Jadi memang zaman fitnah ini luar biasa. Kita jaga keluarga, kita jaga masyarakat, kita jaga jamaah. Insya Allah Allah selamatkan kita. Karena kalau kita saling tolong menolong,
maka insya Allah kalau kita kuat orang segan, tapi kalau kita lemah orang akan sepele meremeh-temehkan kita. Pertanyaan ke-8, Rasulullah SAW katakan umatku akan terpecah jadi 73 golongan, yang satu selamat. Tolong Ustaz jelaskan kira-kira kelompok yang selamat itu yang mana Pak Ustaz? Yang selamat itu mana? Kita nih yang selamat nih. Kita nih yang selamat. Dalilnya Pak Ustaz? Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah 72. Waftaraqat ummati 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah 73 firqah, 73. 71, 72, 73 itu setelah dihitung ternyata bukan angka nominal. Karena setelah dihitung sekte-sekte dalam Yahudi lebih 71. Dan mazhab-mazhab sekte-sekte dalam Nasrani lebih 72. Jadi ternyata 71, 72, 73 itu bukan angka nominal, tapi menunjukkan Yahudi banyak, Nasrani banyak, umat Islam lebih banyak. Oleh sebab itu maka kata sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabat-sahabatku itulah yang selamat.